Shalom, luar biasa karena anugerah Tuhan yang besar kita masih dimampukan berjalan hari demi hari dalam sukacita Allah, dalam kemurahan Tuhan. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, "Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Puji Tuhan, renungan kita hari ini berjudul kehendak Allah. Kehendak Allah yang pertama bagi kita dikatakan bersukacitalah senantiasa. Sukacita adalah sebuah keputusan hati, keputusan kita. Sekalipun kita berada di dalam berbagai macam tekanan, duka cita mungkin, sakit penyakit mungkin. Tetapi itu adalah keputusan kita karena sukacita itu telah dikaruniakan Allah di dalam hidup kita. Bersukacita dalam segala keadaan memang bukanlah hal yang mudah. Tetapi sukacita itu akan dikaruniakan Yesus bagi kita. Sukacita yang dimaksud di sini adalah sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Sukacita di dalam segala keadaan bisa kita alami ketika kita hidup di dalam Kristus, ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ketika kita mengalami Tuhan secara pribadi dalam hidup kita. Ketika Sakeus berjumpa dengan Tuhan, dia mengalami sukacita yang luar biasa. Saya bacakan dalam Lukas pasal 19 ayat 5 sampai 6 dikatakan, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Kita tahu Sakeus adalah seorang kepala pemungut cukai. Dia adalah seorang yang kaya, tetapi dia baru mengalami sukacita yang kekal dalam hidupnya ketika ia berjumpa dengan Yesus. Di dalam pembacaan kita dikatakan ketika Sakeus berjumpa dengan Yesus, dia mengalami sukacita, dia bersukacita. Bagaimana dengan kita hari ini? Biarlah setiap hari kita berjalan dengan Tuhan, sehingga dalam kondisi apapun yang kita hadapi, kita tetap bisa bersukacita karena Allah, karena Roh Kudus yang mengerjakan sukacita itu di dalam kehidupan kita. Kehendak Allah yang kedua adalah tetaplah berdoa. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita pagi hari ini, kita akan tetap senantiasa mengalami sukacita di dalam hidup kita ketika kita tetap berdoa. Kita tahu semua doa adalah perjumpaan atau hubungan pribadi kita dengan Allah. Di dalam doa kita menyerahkan semua beban kita. Kita menyerahkan semua masalah kita. Kita menyerahkan semua keluhan-keluhan hidup kita kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa ada Tuhan yang sanggup membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Kita bersukacita karena kita yakin ada Allah yang tetap ada bersama-sama dengan kita. Allah Immanuel itu tetap mendampingi kehidupan kita. Sehingga di dalam setiap kelemahan-kelemahan kita, di dalam setiap pergumulan hidup kita, kita percaya Allah sanggup menjawab doa-doa kita. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan, menjadi doa Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Mungkin kita sudah mulai lelah dengan kehidupan dan kita mulai berhenti berdoa. Mari kita kembali mengikuti kehendak Allah yang mengatakan tetaplah berdoa. Mari kita kembali tetap tekun berdoa sampai kita menerima jawaban dari Tuhan. Firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16b dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Percayalah ketika kita berdoa dengan yakin, doa itu sangat besar kuasanya. Kehendak Allah yang ketiga dalam kehidupan kita pagi hari ini dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Hari ini ketika kita berdoa tanpa henti, kita tidak akan kekurangan alasan
untuk bersyukur dalam segala keadaan. Mungkin kita berkata keadaan saya hari ini tidak sedang baik-baik, pergumulan saya berat, usaha saya sedang dalam keadaan yang tidak stabil, banyak pesaing dan lain sebagainya. Ketika kita tetap berdoa kepada Tuhan, di sana ada jawaban dan kita tidak akan kekurangan alasan untuk bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur secara umum artinya kita berterima kasih kepada Allah atas rahmat-Nya yang tak terhingga dalam hidup kita. Bukankah rahmat Allah, kemurahan Tuhan setiap hari mengalir dalam kehidupan kita? Sehingga kalau hari ini pun kita masih ada, semua itu hanya karena kebaikan Tuhan. Itulah yang patut kita syukuri dalam kehidupan kita. Kita bersyukur karena kita percaya dalam susah atau senang, Allah Immanuel itu tidak pernah membiarkan kita. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mungkin Bapak Ibu hari ini dalam keadaan susah, percayalah Allah turut bekerja dalam kesusahan kita. Mungkin kita sedang dalam penderitaan, Allah sedang bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bersyukur tidak tergantung dengan kondisi yang kita hadapi. Mungkin situasi kita saat ini tidak menguntungkan, tapi naikkan syukur di kehadapan Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam hidup kita. Puji Tuhan, saya percaya kita semua mau melakukan apa yang dikehendaki Allah hari ini. Dan nasihat-nasihat ini biarlah itu menjadi tuntunan dan pedoman dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, tuntun kami setiap hari agar kami dimampukan melakukan kehendak-Mu Tuhan. Tetap bersuka cita, tetap berdoa, dan tetap mengucap syukur. Mungkin secara manusia memang tidak mudah untuk kami lakukan. Tapi kami tahu Tuhan, jika Allah bersama-sama dengan kami akan dimampukan untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih, berkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Apapun yang mereka sedang usahakan, mereka kerjakan hari ini, semuanya dibuat berhasil. Apapun yang disentuh oleh tangan umat-umat-Mu, Engkau taruhkan berkat-Mu Tuhan. Engkau buat berhasil untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja kami. Berkati Bapak Ibu Gembala, para hamba-hamba Tuhan. Berkati diaken, semua aktivis. Berkati dari lansia sampai anak-anak kecil, balita Tuhan. Biarlah Tuhan mereka, kami semua berada dalam perlindungan Kristus. Terima kasih kami jalani hari ini dengan tetap bersuka cita, tetap berdoa, tetap mengucap syukur. Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam hidup kami. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.